Memiliki sikap yang positif bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Untuk memiliki sikap yang positif, seseorang harus benar-benar bisa berpikiran secara terbuka, menempatkan diri dalam posisi orang lain, memiliki empati, dan tidak egois dengan menganggap diri sebagai yang paling benar. Sikap positif bukanlah sekedar tetap tersenyum dan tidak mempedulikan masalah yang terjadi. Sebaliknya, sikap positif artinya tetap bisa optimis dan mencari solusi yang terbaik sekalipun keadaan yang terjadi sangat bertolak belakang. Sikap positif tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kita. Sebaliknya, sikap positif ditentukan oleh diri kita sendiri. Untuk itu, penguasaan diri merupakan hal yang sangat penting jika seseorang ingin menjadi orang yang positif. Sikap positif juga berarti fokus pada hal yang baik daripada hal yang tidak baik. Ketika kita lebih fokus pada hal-hal yang baik, maka kita akan bisa tetap tenang dan optimis. Sebaliknya, ketika kita fokus pada hal-hal yang buruk saja, maka hal-hal negatif akan semakin memenuhi pikiran kita dan membuat kita menjadi pesimis. Mike Heron mengalami kecelakaan motor yang sangat parah saat dia berumur 16 tahun. Tapi, bukannya menyerah. Tapi kejadian yang fatal itu malah membuatnya jadi orang yang sangat optimis dan positif. Dia berkata, "Kita semua pernah melakukan kesalahan dan ada hal yang tidak berjalan dengan baik. Jika Anda dapat memahami bahwa terus lakukan yang terbaik dan tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali, akan membantu Anda tumbuh sebagai seorang pribadi dan itu akan memiliki efek positif untuk Anda melangkah ke masa depan." Meskipun telah mengalami kecelakaan fatal, Mike terus berlatih dengan sikap yang positif untuk menjalani mimpinya, untuk menjadi atlet maraton dan triathlon. Mungkin banyak hal yang bisa berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita bisa memahami semua itu dengan benar, dengan sikap yang positif, maka hal itu akan membuat kita semakin maju dalam kehidupan kita. Markus 2 ayat 6-8, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ayat ini sebaliknya memberikan kita semua gambaran tentang orang-orang yang menganggap diri paling benar, tidak memiliki empati, tidak bisa menempati diri di posisi orang lain, dan hanya fokus kepada hal-hal yang negatif saja. Saat Yesus mengatakan bahwa dosa seseorang sudah diampuni, mereka malah beranggapan bahwa Yesus menghujat Allah. Mereka benar-benar melihat segala sesuatu hanya dari perspektif mereka saja dan dari sudut pandang yang negatif. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang memiliki sikap negatif. Sebaliknya, Tuhan mau agar kita semua bisa memiliki sikap yang positif, sikap yang membangun, sikap yang mau menyembuhkan luka hati, sikap yang mampu memperbaiki keadaan, dan bukan malah menghancurkan. Zig Ziglar, seorang penulis dan pembicara terkenal dari Amerika, pernah berkata, "Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will." Berpikir positif akan membuat Anda melakukan segalanya dengan lebih baik daripada yang akan dilakukan oleh pikiran negatif. Jangan izinkan pikiran negatif untuk menguasai kita. Tapi setiap kali kita memulai hari, mulailah hari dengan pikiran yang dipenuhi dengan pikiran yang positif, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan akan selalu lebih baik.